Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Bapak Ibu, Saudara, sudah tidak terasa kita ada di minggu pertama di bulan Desember dan tentunya sebagai sebuah persiapan kita untuk kita akan menyambut akan hari Natal. Oleh karena itu sepanjang satu bulan ini kita akan merenungkan tentang topik tentang Natal. Saya memberikan sebuah tema pada hari ini Bapak Ibu. Natal melepaskan kita dari ketakutan. Ya. Natal melepaskan kita dari ketakutan. Ketakutan itu adalah sebuah permasalahan manusiawi yang pasti akan dialami oleh semua manusia. Nah, selama manusia ada di dalam dunia, maka pasti akan mengalami masalah ketakutan. Nah, beberapa hal yang ditakutin oleh manusia. Yang pertama, apa yang ditakuti oleh manusia? Satu, yang namanya kematian. Semua orang tahu dan tidak bisa menolaknya, kehidupan akan berakhir dengan kematian. Suka atau tidak, cepat atau lambat, Bapak Ibu, bahwa kita tidak tahu dan kita tidak bisa menolak kehidupan akan berakhir dengan yang namanya kematian. Yang kedua, apa yang ditakutin oleh manusia? Yang kedua, kehilangan. Bapak Ibu Saudara, kebersamaan adalah saat-saat yang paling membahagiakan dalam hidup. Sebab itu jangan pernah dilewatkan yang namanya sebuah kebersamaan. Ya. Kenapa? Karena kebersamaan itu adalah saat-saat yang membahagiakan dalam kehidupan kita. Ada waktunya seperti tadi saya katakan, kita tidak akan bisa bersama. Ya. Sebab itu apapun situasi dan keadaan kita, mari kebersamaan kita sungguh-sungguh kita nikmati sebagai sesuatu yang sangat-sangat membahagiakan dalam kehidupan kita. Karena tidak tahu satu dengan yang lain kapan kita harus kembali kepada Bapa di surga. Sehingga selalu saya menekankan kepada setiap kita, mari satu dengan yang lain tidak usah ya bicara sesuatu yang nggak baik lah. Karena semua orang kita nggak baik. Mari kita bicara sesuatu yang baik, sesuatu yang membuat kita bahagia senang seperti itu. Ya. Kenapa? Karena itu masalahnya. Kehilangan. Namun dalam tiap kebersamaan juga ada kehilangan. Sesuatu yang ditakuti manusia. Misalnya kalau kita berpisah, kalau kita ditinggalkan dengan orang-orang yang kita cintai, ya, bisa terjadi sebuah perceraian, ya, ataupun sebuah kematian. Ya, kita kita tidak ingin, ya, kita takut kalau kita itu hilang di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, kebersamaan tadi, ya, Bapak Ibu, itu sesuatu yang sangat-sangat membahagiakan. Jangan sampai kemudian kita lewatkan. Ya, Bapak Ibu, kadang-kadang kalau bisa kalau ada satu pujian nyanyian itu kemesraan janganlah, iya, kebersamaan kita ini
Aduh, sesuatu yang membahagiakan seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu semua orang mengalami apa yang namanya ketakutan. Ketakutan, takut ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian apa? Ketakut apa? Takut mengalami yang namanya kegagalan. Ya. Sukses salah satu yang selalu diinginkan manusia. Tidak ada orang yang tidak ingin sukses. Ya. Namun, tidak semua yang kita lakukan berjalan seperti yang diharapkan. Dalam kehidupan ini Bapak Ibu, kadangkala kita ingin berjalan sesuai sesuatu yang ideal. Ya. Sesuatu yang bagus. Tetapi pada faktanya, seringkali sesuatu yang ideal itu tidak menjadi sebuah kenyataan. Berbeda-beda, berbelok-belok, meliut-liut. Ya. Sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita mau, itu tidak sesuai. Kita punya usaha. Kita berpikir kalau saya punya usaha seperti ini akan begini-begini, seperti ini nanti akan kita sudah bisa terawang seperti ini. Tapi faktanya Bapak dalam kenyataannya ketika kita mengerjakan sesuatu ada banyak liku-likunya. Dengan kata lain tidak seperti yang kita harapkan. Dan banyak orang takut menghadapi kegagalan. Natal hari ini kita lakukan Bapak Ibu, selenggarakan tempat ini, adakah takut tidak jadi? Ya. Natal bersama Kabupaten Kerawang Bapak Ibu, saya sebagai ketuanya, apakah saya takut? Tidak. Ya, walaupun sampai hari ini masih berapa masuk itu ada dananya. Tapi puji Tuhan, ada saja ya orang-orang yang punya hati yang mau berbagi. Ya. Walaupun kita menjumpai di lapangan Bapak Ibu, ada satu gereja, ada panitia kita yang melapor, Pak Pendeta, gereja ini tidak mau memberi. Saya bilang, kenapa tidak mau memberi? Katanya, ngapain memberi ke panitia Natal? Kita aja gereja masih nyari, begitu kan. Bapak Ibu, jangan sampai GKN seperti itu. Gereja yang gede tapi jongkok imannya. Ya, pemikirannya picik. Tapi kalau ngomong, Tuhan kita hebat, Tuhan kita ajaib, ember. Ya, gak banyak Bapak Ibu yang diminta 1,5. Ini gereja gede. Tapi statementnya seperti itu. Saya bilang, gereja apa begini? Mana Tuhannya yang dilulukan, yang hebat, dahsyat, yang di KKR-kan? Ya, Bapak Ibu, kita tidak takut. Jangan takut gagal. Dalam segala sesuatu kita tidak akan pernah maju. Dan kita tidak akan tahu apa yang sedang terjadi seperti itu. Kalau nanti tanggal 12 Bapak Ibu ada bakti sosial, pengobatan garis tempat dan donor darah. Kita panitia jangan berpikir sudah punya duit. Ya, kita harus sewa tenda, harus memberikan makan, harus menyediakan ini dan itu dan itu. Belum ada duit. Kita berjalan dari apa yang dikatakan, diajarkan oleh firman Tuhan. Ya. Puji Tuhan, kemarin ketemu salah satu caleg. Pak Pendeta, nanti kami siap bantu untuk kegiatan bakti sosial. Bapak Ibu, apa yang kita takutkan?
Apa yang kemudian kita merasa gagal dan gagal? Tidak. Kita berjalan saja, selalu kita berkatakan kita mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan, bukan apa yang menjadi pekerjaannya kita. Itu yang melandasi dalam kehidupan kita. Ya. Saya berharap jemaat di tempat ini bukan tipe-tipe orang yang takut gagal dalam kehidupannya. Amin. Harus berani. Harus optimis. Ya. Yang keempat, ketakutan apa? Ada banyak orang yang takut miskin. Saya percaya di antara kita hari ini menginginkan sebuah kehidupan yang layak dan berkecukupan. Setuju? Tidak ada satupun di antara kita di tempat ini yang tidak menginginkan sebuah kehidupan yang layak dan berkecukupan. Tidak ada. Semua ingin hidupnya cukup, hidupnya layak. Ya. Memiliki harta kekayaan yang banyak. Itu seringkali menjadi salah satu tujuan daripada hidup kita. Kalau bisa pundi-pundi kita ini di banyak. Sehingga siang malam Bapak Ibu target kita untuk mengejar pundi-pundi yang banyak seperti itu. Kenapa? Karena bisa jadi itu menjadi salah satu tujuan kehidupan daripada setiap kita. Sehingga Bapak Ibu, hal inilah yang menyebabkan banyak orang, Bapak Ibu, yang sangat takut jatuh miskin dan kehilangan harta benda. Takut dalam memberi, takut dalam membantu. Kenapa? Takut nggak cukup. Ya. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kepada setiap kita sebuah perenungan menjelang di akhir tahun tentang kehidupan kita. Apakah kita kehidupan dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan semakin naik? Mari kita evaluasi. Ya. Gereja kita punya data. Mari kita evaluasi bagaimana kesetiaan kita, bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan secara nyata. Mari kita melihatnya sebagai sebuah evaluasi. Tetapi yang pasti, salah satu ketakutan bicara tentang miskin. Yang terakhir, apa itu? Takut untuk ditolak. Ya kan? Keinginannya agar kehadirannya bisa diterima oleh orang lain. Itu merupakan sebuah perasaan dasar yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial. Bahkan banyak orang ya yang bergantung kehidupannya daripada pengakuan orang lain. Atau penilaian dari orang lain. Kita tidak tahu bagaimana diri kita. Kita tidak bisa menilai diri kita apa yang ada potensi apa yang ada pada kita. Kita nggak tahu. Ya, saya sudah sering berkatakan kehidupan kita Bapak Ibu tidak ditentukan oleh perkataan orang lain. Ya, kehidupanmu tidak ditentukan oleh perkataan orang lain. Jadi jangan sibuk. Jangan mencari sebuah pengakuan daripada orang lain. Ya. Akhirnya apa? Orang menjadi minder, orang menjadi takut, orang tidak pede dengan seperti itu. Kenapa? Akhirnya, Bapak Ibu, cepat atau lambat, maka orang itu akan menarik diri dari sebuah pergaulan sosial, dari pergaulan masyarakat, dari punguan, dari sebuah kebersamaan. Kenapa? Karena merasa bisa jadi
dia kesannya ditolak. Bapak Saudara yang kasih Tuhan, apapun tingkat golongannya, ya, kaya miskin, tua muda besar kecil, pastilah semuanya akan tetap merasakan yang namanya ketakutan. Kita merasa takut ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang mengerikan atau hal yang menakutkan. Bapak Ibu Saudara, ketakutan itu normal, ya, normatif. Tetapi terus, kalau Bapak Ibu terus tinggal dalam ketakutan, itu tidak normal. Ya, ketakutan itu normal, manusiawi. Tetapi dalam kehidupanmu, dalam waktu ke waktu, hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, Bapak Ibu, selalu yang namanya takut-takut itu yang tidak wajar, itu yang tidak normal. Ya. Nah, hari ini Bapak Tuhan, ada banyak peristiwa yang terjadi dalam dunia ini yang dapat membuat kita merasa takut. Ya. Saya kemarin lihat di TV itu, di mana itu, di Sumatera itu ada bencana, ya, apa namanya itu, air. Saya lihat ini batu, memang tempat ini berbatuan atau gimana, ya? Tapi sepertinya itu karena dibawa oleh air, Bapak Ibu, bandang seperti itu, sehingga batu segede-gede itu bisa menimpa di mana-mana. Ya. Banyak hal ya, apa yang akan terjadi seperti itu. Gempa bumi, sebuah kecelakaan dan macam-macam. Itu juga bisa peristiwa-peristiwa yang bisa membuat takut. Ya. Belum lagi kondisi ekonomi yang tidak menentu hari-hari ini. Ya. Harga-harga kebutuhan sangat-sangat melonjak tinggi. Upah direncanakan di buruh sedang berjuang supaya naik. Tapi ternyata kebutuhan-kebutuhan yang lain juga menaik seperti itu. Ya, nggak tahu siapa yang akan ikut demo gaji pendeta itu naik begitu kan? Adakah jemaat yang mau demo kepada antara kita itu yang demo menaikkan gaji pendeta seperti itu? Nah, Bapak Ibu Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu di hari Natal yang akan kita rayakan bersama-sama. Saya ingin mengajak, biarlah Natal yang kita akan rayakan akan memampukan kita untuk sungguh-sungguh bisa merasakan makna Natal yang sesungguhnya. Ataukah Natal hanya sekedar perayaan yang nantinya berlalu begitu saja tanpa makna. Ya. Mari kita memperhatikan makna Natal yang sejati. Seperti yang saya katakan Natal, seperti yang tadi saya katakan di awal, Natal itu melepaskan kita dari ketakutan. Saya ingin mendasari dari bagian ini Bapak Ibu dalam kitab Lukas pasal 1, Lukas pasal yang kedua. Saya tidak akan membacakan, tetapi Bapak Ibu persiapkan Lukas pasal yang pertama dan Lukas pasal yang kedua. Nanti akan saya menjelaskan tentang apa yang saya mau sampaikan, Bapak Ibu, tentang apakah Natal itu melepaskan kita dari ketakutan. Mengapa kita takut? Mengapa kita menjadi takut? Ketakutan dapat terjadi kepada setiap orang. Sekalipun mungkin orang tersebut memiliki sebuah hubungan yang akrab dengan Tuhan. Memang ketakutan ada dua hal, Bapak Ibu. Ada yang takut itu yang negatif, yang positif, ada takut yang negatif. Ya. Yang positif dikembangkan. Ya, harus dikembangkan yang positif. Tetapi ada juga ketakutan yang negatif yang seharusnya tidak perlu ada dalam kehidupan kita. Ya. Ketakutan yang positif apa contohnya? Misalnya, Bapak Ibu ya, takut kepada Allah.
kalau melakukan kebohongan, kalau nipu-nipu, kalau nilep-nilep takut, kalau ngomongnya tidak benar, takut. Itu takut yang positif. Ada banyak orang Kristen ini yang kalau ngomong itu ngaco. Seringkali tidak benar ngomongnya. Ya. Omongannya dusta, bohong. Memberikan sebuah kesaksian, memberi apa saja kadang tidak bagus. Ya. Bapak Ibu, jangan sampai nanti, lebih baik di sekarang ini kita masih hidup, Pak Pendeta ingatkan. Jangan sampai nanti waktu engkau dipanggil Tuhan, dalam penghakiman Tuhan, buku kehidupanmu dibuka. Kamu ngomong pendeta tanggal sekian, kamu bohong. Kamu tanggal sekian temanmu, kamu bohong. Mau ngapain kamu? Nyala deramku, tidak kenal. Oh Tuhan, aku pengajar, aku melayani, aku udah sebagainya. Nggak kenal, pergi. Ya. Ya. Itu takut yang positif. Ya. Kalau hari Minggu Bapak Ibu nggak ke gereja, takut nggak? Hah? Hah? Ada nggak kerinduanmu menyala-nyala hari Minggu? Beribadah datang kepada Tuhan. Ada sesuatu yang rasanya hilang saya kalau saya tidak beribadah seperti itu. Hari pagi saya nggak bisa datang ke tempat ini. Mungkin sorenya saya datang kemana, ke GBI, GKP, apa sajalah. Saya salut. Ya. Ada ketakutan yang negatif. Ya. Takut sama setan. Takut kalau pergi ke makam. Ya, sudah katanya si Mongol sudah ditenggelamkan berapa meter itu, kalau datang katanya masih permisi, katanya begitu. Ya. Bapak Tuhan, persoalannya ada anak-anak Tuhan yang mengalami ketakutan yang negatif. Ya, saya ingin menekankan di sini. Mengapa itu terjadi? Mengapa banyak kita yang takut negatif? Ya, kalau yang positif kembangkan Bapak Ibu. Yang negatif stop. Mengapa itu terjadi? Mari kita lihat satu kisah dalam Lukas 1 ayat 7 dan ayat 18. Lukas pasal yang pertama, ayat 7 dan ayat 18. Mari kita membacanya. Ayat 7 dan 18. Sudah? 3, 4. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Mengapa ini terjadi? Ya. Mengapa banyak orang mengalami sebuah ketakutan yang tidak baik? Apa yang mau dipesankan dalam ayat ini Bapak Ibu? Seringkali kenapa itu terjadi Bapak Ibu? Banyak orang yang kehilangan yang namanya pengharapan. Kehilangan pengharapan itu Bapak Ibu bisa terjadi kepada siapa saja. Bahkan itu juga terjadi dalam kehidupan Zakaria dan Elisabet. Ya. Bapak Ibu, kalau kita membaca secara lengkap dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-25 Bapak Ibu, kita akan tahu daripada kronologis narasi daripada cerita ini. Ayat 7 tadi katakan, tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ya, Bapak Ibu, ada persoalan yang dikatakan istrinya mandul, yang kedua usia mereka sudah lanjut umur. Lansia itu berapa sih usianya? Hah? 60. Jadi kalau kita sudah ada usia kepala 6 berarti sudah lansia. Ya.
Kalau belum di bawah lansia jangan ngomong saya sudah tua. Ya, karena cepat tua kita. Ya, Bapak Ibu, coba Bapak perhatikan. Selama ini keluarga pasti menantikan akan kehadiran anak. Sampai dikatakan sudah lanjut. Bahkan dikatakan istrinya mandul. Tidak ada sebuah pengharapan di tengah-tengah keluarga ini. Tidak akan bisa punya anak seperti itu. Sehingga tadi dikatakan ayat yang ke-18 dikatakan, lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab ini aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umatnya. Ketika Sakaria ini sedang melayani di bait Allah, Bapak Ibu, malaikat menemui dia. Ceritanya seperti itu. Dan malaikat mengatakan, doamu dikabulkan. Engkau akan punya anak. Sehingga respon daripada Sakaria seperti itu. Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua. Ya, malaikat saja sebagai utusan daripada Allah untuk menyampaikan berita ini tak dipercaya. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan singkat saya mengatakan seperti ini ya. Ternyata tidak semua orang mengenal dan tahu kepada siapa yang menjadi pengharapannya. Ya. Coba lirik, tengok kanan kirimu itu. Tanya, apakah engkau mengenal, tahu siapa pengharapanmu? Kalau gereja ini tahu, mengenal siapa pengharapannya, gak akan takut. Amin. Iya. Kalau ini gereja ini tidak ngerti, tidak tahu siapa pengharapannya, akan tutup, akan tidak berani untuk mengerjakan sesuatu. Jangan kayak gereja tadi. Indonesia. Saya percaya kalau gereja ini benar mengerti, tahu siapa pengharapannya, tidak akan membuat statement seperti ini. Gak apa-apa ini biar ditonton, biar didengar oleh mereka. Iya kan? Jangan ngaku-ngaku mengenal, jangan ngaku-ngaku tahu. Tapi prakteknya, kehidupannya tidak seperti orang yang tahu yang mengenal. Ya. Bapak Ibu, pertanyaannya bagi setiap kita tahu kepada siapa kita berharap, akan tetapi apakah kita mengenal siapa yang menjadi sumber pengharapan kita? Natal yang kita rayakan akan membebaskan kita, akan memberikan kelepasan kepada kita untuk kita hidup tidak dalam sebuah ketakutan. Amin. Kenapa? Karena kita ngerti, karena kita tahu siapa pengharapan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang bisnis paleo ya, gak usah tunggu dengan bermacam-macam tentang satu dengan yang lain, warna usaha dari warna usaha perlu. Ada banyak orang bilang rezeki itu yang sudah ngatur Tuhan. Ya, percaya Bapak Ibu? Tuhan itu yang sudah mengatur rezeki kita. Engkau pekerjaanmu seperti apa, keadaanmu seperti apa, suamimu seperti atau sekolah atau tidak dan sebagainya, sarjana atau tidak dan sebagainya, Tuhan ngerti, Tuhan tahu. Ya. Kapan waktunya Dia akan memberikan sesuatu di dalam kehidupan kita.
Kalau kita tidak seperti itu, Bapak Ibu, yang saya katakan tadi, pantas kemudian dalam kehidupan kita, kita akan kehilangan sebuah pengharapan. Mana mungkin Pak Pendeta, dalam kondisi yang seperti ini akan saya bisa naik, saya akan bisa maju, saya akan bisa sukses dan sebagainya. Saya mau berkata, engkau tidak mengerti dan engkau tidak tahu siapa pengharapanmu. Yesus datang ke dalam dunia ini, yang kita rayakan, itu membawa sebuah kelepasan, rasa takut kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Mengapa terjadi? Karena sebuah kehilangan pengharapan. Yang kedua, perhatikan ayat 34 Bapak Ibu. 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Tadi keluarga Elizabeth, Zakaria, dan istrinya. Ya, Elizabeth. Nah ini beda lagi dengan Maria. Ya. 34. Kata Maria kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ya, Bapak Ibu, cerita ini sudah tidak asing bagi kita. Ketika malaikat datang, Maria, nanti kamu hamil, kamu akan punya anak, kasih nama anak ini Yesus, seperti itu. Dia berkata, bagaimana mungkin? Aku belum bersuami, aku belum menikah kok punya anak. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang mau dikatakan di sini Bapak Ibu? Kenapa kita seringkali mengalami ketakutan? Ketika melihat segala sesuatu, Bapak Ibu, seringkali kita ini melihat segala sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi pikiran kita manusia. Ya. Nah, ketika Allah menciptakan manusia, Bapak Ibu, memang berbeda satu dengan yang lain. Karena manusia memiliki otak, memiliki sebuah pikiran seperti itu. Ya. Namun seringkali Bapak Ibu, dalam pikiran kita membuat kita mengecilkan akan kuasa Tuhan. Mana mungkin? Ya. Gereja ini selalu divisit setiap bulan, divisit. Sepertinya semua sudah tutup gereja ini. Ya. Sepertinya dengan selalu bicara tentang uang gereja ini akan kekurangan umat untuk datang ke tempat ini. Ya, tapi tidak tutup-tutup. Sampai ada yang mengatakan gereja ini katanya nggak jelas. Bukan nggak jelas, kamu yang nggak jelas. Ya, ada orang yang mengatakan seperti ini, gereja yang tidak jelas, kamu yang tidak jelas. Ya, Bapak Ibu, bukan gerejanya mereknya tidak akan ada Bapak Ibu gereja di mana saja. Bapak pengajarannya saya percaya sama masih dengan Alkitab. Bukan primbon yang kita ajarkan. Ya. Alkitab yang kita ajarkan Bapak Ibu. Yang tidak jelas apa? Kehidupan kita yang tidak mengerjakan apa yang dikatakan Tuhan. Itu saja persoalannya. Apa yang tidak jelas di sini? Nyanyinya Yesus, doa, persembahan, apa saja semua diajarkan. Apa yang tidak jelas? Kehidupan kita yang tidak jelas, yang tidak menampakkan, yang tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu, bergereja dimanapun, itu yang harus nampak dalam kehidupan. Engkau banyak mengikuti KKR, penyegaran rohani, bagus. Tapi biarlah itu mengubah kehidupanmu. Kamu kenal dengan artis, kamu kenal dengan siapa saja. Itu mengubah sesuatu dalam kehidupan kita, paradigma kita, cara kehidupan kita seperti itu. Ya. Hari Jumat yang lalu saya ada pertemuan di Bandung, Bapak Bu. Ada acara LPPD tingkat provinsi seperti itu ya. Saya hadir. Dan di situ ketemu dengan Bang Niku Siaan.
Yang biasalah ngobrol-ngobrol begitu kan. Yang salut Bapak Ibu sebagai anggota dewan itu Bapak Ibu, LPBD Kabupaten Kerabat itu sangat ditopang oleh beliau. Kegiatannya untuk Pesparawi tingkat nasional kemana, ke Jogja, ke Ambon, Kalimantan. Beliau yang salah satunya menopang, membantu. Ya. Dan jangan seperti ini lagi saya dengar. Pak Pendeta, tapi itu kan bukannya uangnya sendiri. Kan uangnya sana, uangnya sana, uangnya sana. Kalau Bapak Ibu seperti itu nggak bagus. Apapun Bapak Ibu, ada orang dipakai Tuhan untuk menjadi alat. Ya. Itu cara Tuhan memakai siapa saja untuk menolong sebuah kegerakan, sebuah lembaga untuk berjalan seperti itu. Ya. Kemarin ini juga saya juga diberikan pencerahan seorang ibu daripada seorang caleg Bapak Ibu. Ada gereja Pak Pendeta, gitu kan. Nanti hari Selasa datang ke sini karena bakti sosial. Saya datang ke sini. Ini orang PDIP. Datang ke sini. Dan dulu pernah membantu gereja kita. Ya. Pak Daniel Tobing. Pernah membantu gereja di sini, ya. Ada cerita, jangan sampai begitulah. Ya. Apa ceritakan? Kenapa dia begitu? Dia kan memang uangnya dia. Kan tidak. Siapa? Uangnya dari sana. Tapi kalau nggak ada dia, kalau dengan cara nggak ada cara dia, nggak usah ditolak. Tuhan itu bisa pakai siapa saja Bapak Ibu untuk menolong kita, ya. Jangan kemudian kita berkata-kata yang tidak baik seperti itu, ya. Siapa saja. Mungkin kau ditolong oleh temanmu, tetanggamu. Mungkin itulah cara Tuhan yang untuk menolong. Dan mengatakan itu kan bukan dari uangnya dia, uangnya sedia. Jangan, tidak boleh. Kurang etis, kurang elok seperti itu. Sehingga begitu ibu kemarin berkata, oh luar biasa. Mudah-mudahan nanti mereka nanti ibunya juga datang ke tempat ini untuk bersama-sama di bakti sosial di sini Bapak. Ya, jadi Bapak Ibu, jangan melihat segala sesuatu sesuai dengan pikiran kita. Kalau demikian Bapak Ibu, dalam kehidupan kita akan selalu takut. Selesai berkata, jangan melihat keadaan, baru melihat Tuhan. Lihat Tuhan, baru lihat keadaan kita, kondisi kita seperti itu. Oh mana ada Pak, dana kita Natal yang sudah hanya 2 minggu ini, 3 minggu ini, 31 juta untuk kebutuhan di sini. Bapak Ibu tidak usahlah seperti itu. Ketika kita punya kebutuhan, kita bilang Tuhan, kita butuh sekian, saya nggak tahu apakah bisa, memungkinkan bisa dan sebagainya Tuhan. Tetapi Tuhan pengharapanku, aku pingin tidak ada sesuatu yang mustahil yang Tuhan bisa lakukan bagi kami di tempat ini. Ada caranya Bapak Ibu. Ya. Seringkali dengan pemikiran kita, Bapak Ibu, kita seringkali mengecilkan akan kuasa Tuhan. Contohnya siapa? Maria melihat kuasa Tuhan dalam pikirannya. Memang secara manusia Bapak Ibu, hal tersebut nyata tidak mungkin terjadi. Ayat 18. Seperti Zakaria tadi. Ya. Bagaimana aku tahu? Istriku mandul. Aku sudah tua, sama-sama tua. Ya. Pikiran kita itu sangat mempengaruhi kita untuk mempercayai kuasa Allah. Ya, hati-hati. Ya, karena pikiran kita sekali lagi sangat mempengaruhi kita untuk mempercayai kuasa Allah. Walaupun dikatakan firman Tuhan, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, tidak ada sesuatu yang mustahil. Tuhan bisa kerjakan. Ya, Bapak Ibu Tuhan. Walaupun hari-hari ini perkembangan yang terjadi Bapak Ibu, secara ekonomi, kenaikan di mana-mana sudah mulai naik. Ya, sudah tinggi, mahal seperti itu.
Jangan galau. Semangati kanan kirimu Bapak. Jangan galau. Jangan takut. Ya. Cabai mahal. Apalagi? Telur, beras naik. Hanya sandal yang masih standar di bawah terus. Ya. Saya masih ingat tahun berapa Bapak waktu kita ke Lisbon. Ya, terjadi Bapak Ibu di tengah-tengah situasi yang sulit Bapak Ibu kita berkata, "Tak, nanti kalau sepertinya makan apa?" Saya bilang makan nasi, jangan makan batu. Kalau semuanya naik bagaimana Pak Pendeta? Ya mau apa? Beras naik ya kita beli. Bukan karena kita sombong kita punya duit, karena semua kebutuhan kita beli. Cabai pun dibeli Bapak Ibu. Belilah. Pak Pendeta, nanti Pertalite atau ini Pertamax naik, beli nggak? Beli. Kenapa? Bukan punya duit. Itu sebuah kebutuhan. Tapi buktinya Bapak Ibu dari tahun ke tahun kita selalu bisa. Kita selalu dimampukan oleh Tuhan. Apakah tidak cukup dari pengalaman seperti itu? Di tempat ini saya melayani 25 tahun, itu cukup mengajarkan untuk saya mengenal dan tahu siapa Allah yang kami layani. Siapa pengharapan kami. Mengapa kita takut Bapak Ibu? Ternyata seringkali pemikiran inilah yang mempengaruhi kehidupan kita. Yang berikutnya, perhatikan ayat 10-14. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. 14. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahiran itu. Kenapa orang takut Bapak Ibu? Kenapa itu terjadi? Banyak orang yang kehilangan sukacita. Kalau kita sudah kehilangan sukacita Bapak Ibu, itu menimbulkan ketakutan dalam kehidupan kita. Contoh Zakaria dan Elizabeth. Dia kehilangan sukacita karena tidak memiliki sebuah keturunan, tidak mempunyai anak. Dan saya mau katakan dengan singkat, seringkali juga banyak kita yang kehilangan sukacita. Kenapa? Karena kita tidak punya rumah. Karena kita tidak punya pasangan. Ya. Karena kita tidak punya ini, tidak punya itu, tidak punya ini dan sebagainya. Karena seperti itu. Karena anak. Dan saya sering mengatakan, apakah kau bahagia? Kau punya pasangan? Yang keluarga diam saja. Kenapa? Faktanya suaminya, istrinya nyebelin. Dia mau berkata, sebenarnya aku lebih baik sendiri. Apakah kamu bersuka cita punya anak yang sudah keluarga berdiam diri? Anaknya kapan? Nyebelin. Datang saja menjumpainya sangat pelit. Ya. Ada banyak hal yang kalau kita melihat kepada tafsir, membaca kitab Filipi Bapak Ibu, ada banyak pencuri sukacita. Ya. Karena tidak punya duit, kita kehilangan sukacita. Pokok karena ini, karena itulah, kira-kira begitulah. Saya tidak mau jelaskan. Banyak orang yang seperti itu. Ya. Nah, sukacita akan lenyap karena sebuah beban, sebuah pergumulan dalam kehidupan manusia.
Apakah sukacita kita ditentukan oleh keadaan di luar kita? Apakah sukacitamu ditentukan oleh anakmu? Apakah sukacitamu ditentukan oleh pekerjaanmu? Oleh pelayanmu adalah orang-orang di dekatmu seperti itu? Atau siapa sebenarnya yang menjadi sumber sukacitamu itu? Biarlah Natal yang nanti yang kita rayakan Bapak Ibu dalam sepanjang bulan ini khususnya. Bapak Ibu berdengar dari mana saja. Bapak Ibu dalam perjalanan kehidupanmu tidak kehilangan yang namanya sukacita. Semuanya selalu bicara ideal. Kita punya suami yang harusnya ideal begini, tapi kadang tidak ideal. Kita punya istri, punya anak kadang seperti ini, punya pacar kadang-kadang seperti ini. Tidak ada sesuatu yang ideal, Bapak. Jangan sampai sukacitamu dicuri dengan hal-hal yang seperti itu. Bapak Ibu, biarlah wajah kita ini tetap awet muda, kira-kira begitu. Ya? Makanya Bapak Ibu yang sudah tua-tua, yang sudah keluarga, jangan lihat fotomu yang sekarang ini. Kalau lihat fotomu, lihat yang masih muda. Ya kan? Pak Brata itu kalau sudah nonton tayangan itu, aku lihat, ternyata kepalaku nih kayaknya sudah rambutnya hanya berapa biji gitu kan. Ini bencana alam Bapak Ibu. Gigi harusnya masih utuh sudah. Ya, Bapak Ibu. Jadi pokoknya jangan sampai sebuah kehilangan sukacita. Saya sampaikan kepada panitia, kepada majelis, Bapak Ibu, Natal yang kita akan rayakan, saya tidak ingin Bapak Ibu kehilangan sukacita. Amin. Pak, bagaimana makan? Sudah makan kerupuk, makan apa saja, yang penting kita senang, happy. Ya. Pakai baju baru, tidak pakai baju baru, yang penting dicuci. Ya kan? Pak Berita, bagaimana dengan janji iman? Janji iman gak janji iman, terserah. Pak Berita gak mau pusing dengan seperti itu. Yang penting Pak Berita ingin jemaat kita, Bapak Ibu, mengalami kegembiraan di hari Natal. Ya? Setuju? Iyalah. Ada cerita Bapak Ibu, Pak, di gereja saya itu, kemarin kita rapat, dananya 150 juta Pak Pendeta. Tapi yang sekumpul sampai hari ini Pak Pendeta, hanya masih 8 juta. Sedih Bapak Ibu ya dengarnya ya. Pak Pendeta, Natal bersama Kabupaten Kerawang, anggaran dananya itu 298 juta. Hari ini yang kumpul dari gereja itu masih 2. 1,5 sama 502 juta. Ya. Kemudian ada sponsorship Bapak Ibu, ada 3, ada 4. Ini 10 30 juta sama 4 jutaan kalau nggak salah. 30-40. Tambah itu tadi. Itu masih ada. Kemarin ada acara Pesparawi Bapak Ibu sudah dikeluarkan 20 juta. Belum lagi nanti pengobatan gratis di sini. Berjalan, jalan happy. Ya kan? Saya bilang nggak boleh ribut di antara kita panitia. Ya. Ngapain kita ribut? Mari kita mengerjakan. Tuhan itu punya rencana sama kita. Tercapai atau tidak penting. Yang penting kita mengerjakan dengan baik. Itu persembahan kita, itu proses kita. Ya. Bukan kepada hasil Bapak Ibu, bukan pada pencapai, tetapi proses yang kita jalan itu yang penting. Amin. Karena itulah saya bisa berharap Natal yang kita akan peringati, yang kita rayakan sepanjang bulan di Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu masih kehilangan sukacita. Apa yang lakukan Tuhan Yesus kepada kita? Perhatikan ayat 13. 13 di sana dikatakan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hei Sakaria,
sebab doamu telah dikabulkan oleh dan Elizabeth itu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Inilah sebuah pengharapan baru yang Tuhan kasih ketika Yesus ada dalam dunia ini. Ketika Yesus lahir, dia memberikan sebuah pengharapan kepada kita, Bapak Ibu. Kalau pengharapan di surga, Bapak Ibu, dia menyatakan melalui Yesus. Mengapa kita mesti takut menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini? Kalau yang kekal saja Yesus berikan kepada kita, kenapa kita takut kepada masalah-masalah kehidupan ini? Itu sebuah jawaban yang Natal yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, ayat 37. Ya. Apa dikatakan di sana? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yesus Kristus memungkinkan segala sesuatu. Sepanjang engkau tinggal, kata firman Yohanes Bapak Ibu, kalau engkau tinggal di dalamku, ya, engkau di luar aku. Kalau engkau ada dalamku, engkau akan berbuah. Engkau di luar aku, engkau tidak akan berbuat apa-apa. Ya, Bapak Ibu, itu sebuah jawaban, ya, bahwa Kristus memungkinkan segala sesuatu. Ingat, pikiran kita sangat terbatas untuk mampu memahami apa pekerjaan Tuhan, apa kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Tetapi seringkali justru manusia menggunakan pikiran untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Ya. Ketika kita mengukur kemahakuasaan Tuhan dengan pikiran kita, maka sama saja kita sedang mengecilkan Tuhan. Ingat, bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Pak Bakara bersaksi, gak mungkin usianya sudah tidak memenuhi syarat. Tapi mungkin di dalam Tuhan itu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, Bapak Ibu. Yang terakhir, Yesus Kristus sumber segala sukacita. Ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Yesus Kristus memberikan sukacita yang melampaui segala batas. Karena dialah sumber sukacita itu. Sukacita kita, ingat, tidak ditentukan dengan apa yang ada di luar kita, melainkan apa yang ada di dalam kita. Biarlah saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara di hari Natal ini, sungguh-sungguh kedatangan Kristus Yesus melepaskan kita dari segala ketakutan kita, dari segala kebimbangan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.